biar kejadiannya itu jelas, saya tadi datang ke kejaksaan untuk menanyakan permohonan penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani yang diajukan dengan jaminan saya sebagai advokat menjamin bahwa Nikita tidak akan melarikan diri, tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena barang buktinya sudah ada di kejaksaan. Jadi kasus ini adalah pencemaran nama baik. Artinya pokok masalah yang paling utama di pasal 27 ayat 3. Kalau pasal 27 ayat 3 itu adalah ibu kandung dari sebuah persoalan. Tidak mungkin tiba-tiba anaknya yang diakui, ibunya tidak diakui. Logikanya seperti itu. Tapi yang jelas pasal ini pencemaran nama baik, bukan kasus narkotika, bukan kasus teroris, bukan kasus pelanggaran HAM. Ya, bukan juga kasus pembunuhan. Artinya tidak ada pasal-pasal yang menyebabkan kita harus ditahan. Selamat siang dari Korea. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendoakan Nikita. Nikita baik-baik saja. Sesungguhnya saya dan Nikita sudah tahu dan sudah bisa memprediksi bahwa hal ini akan terjadi terhadap Nikita. Lagi-lagi Nikita dikriminalisasi. Tetapi nggak apa-apa, Nikita akan kuat dan sanggup melalui proses hukum yang sedang dia hadapi. Saya hanya ingin melihat bagaimana kasus saudara yang melaporkan Nikita di Polres Jakarta Selatan. Apakah akan diperlakukan sama seperti Nikita? Atau polisi tidak peduli dengan apa yang terjadi atas kasus penyekapan saudara Leman di Jakarta Selatan? Kesel orang juga punya batasannya. Mungkin dia juga nahan kesel, diem nggak kan karena dia deket-deket ini juga nggak pernah ngapa-ngapain kan. Jadi kayak dia diem mungkin pas ada kejadian ini kayak kesel aja. Jadi kayak dia meluapkan kekesalannya. Peliknya perjalanan hidup Nikita Mirzani yang harus menerima kenyataan pahit usai resmi mendekam di dalam lapas Serang, nyatanya tidak membuat ibu 3 orang anak itu merasa terbebani atas apa yang memang harus dijalaninya. Ditetapkan menjadi tersangka pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra, kini wanita yang akrab disapa dengan nama panggilan Niki itu harus berberat hati meninggalkan anak-anaknya demi menebus kesalahan yang ia perbuat saat itu. Namun, seiring berjalannya hari, kini dahsyatnya kasus tersebut dianggap sebagai salah satu proses hukum yang tidak etis, sebagaimana hal itu diungkapkan oleh Fahmi Bahmit selaku kuasa hukum dari Nikita Mirzani. Satu suara dengan apa yang dijelaskan oleh Fahmi Bahmit, Fitri Salhuteru yang merupakan sahabat dari Nyai turut juga merasakan adanya kriminalisasi yang didapat oleh Nikita dalam jalan kasus pencemaran yang dialami oleh teman baiknya itu. Lantas, langkah apa yang akan dilakukan pihak Nikita Mirzani dalam menerjang kasus yang kini tengah dihadapi oleh dirinya? Dan seperti apa pula kondisi Nikita di hari kedua masa penahanannya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Jerat kasus atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita nampaknya menjadi sebuah permasalahan yang memang tidak luput dari perbincangan publik. Hal itu bisa terjadi lantaran seperti yang diketahui, Nikita memang terkenal akan sifat barbarnya dalam merosting segala sesuatu yang memang bersimpangan dengan dirinya. Namun naas, kejadian kali ini pun memaksa dirinya harus menjalani masa tahanan dalam 20 hari ke depan. Menganggap jika kejadian ini merupakan kasus yang tidak seberapa dengan tindak kriminal lainnya, Fahmi Bahmit selaku kuasa hukum dari Nikita pun sudah melakukan sebuah upaya penangguhan yang ia tunjukkan kepada Kejaksaan Negeri Serang. Lantas, seperti apakah penjelasan Fahmi Bahmit dalam usahanya membela kasus yang kini menjerat kliennya? Biar kejadiannya itu jelas, saya tadi datang ke kejaksaan
untuk menanyakan permohonan penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani yang diajukan dengan jaminan saya sebagai advokat menjamin bahwa Nikita tidak akan melarikan diri, tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena barang buktinya sudah ada di kejaksaan. Supaya clear ya, jadi jangan sampai sana kemari orang yang nggak ngerti hukum menanggapi persoalan ini. Saya sudah komunikasi dengan Kasipidum, saya jelaskan persoalannya bahwa di sini Nikita dalam proses di kepolisian, catat bahkan pada saat di kepolisian itu pun Nikita itu sempat rumahnya didatengin dengan beberapa orang petugas dari kepolisian, penyidik namanya. Namun penyidik tidak melakukan penahanan. Itu suatu hal yang luar biasa, di mana penyidik menggunakan hati nuraninya. Ya, ingat, menggunakan hati nuraninya, kemanusiaannya untuk tidak melakukan penahanan. Karena apa? Ada satu pasal yang paling krusial dari persoalan ini. Pasal yang paling utama adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, itu ancamannya hanya 4 tahun. Jadi kasus ini adalah pencemaran nama baik. Artinya pokok masalah yang paling utama di pasal 27 ayat 3. Kalau pasal 27 ayat 3 itu adalah ibu kandung dari sebuah persoalan. Tidak mungkin tiba-tiba anaknya yang diakui, ibunya tidak diakui. Logikanya seperti itu. Artinya itulah yang dijadikan dasar pertimbangan dari penyidik pada saat itu tidak melakukan penahanan. Karena memang yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Hanya pencemaran nama baik. Kalaupun ada pasal lain, itu adalah pasal bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga tidak bisa terus pasal ini yang dipergunakan, itu silakan Pak. Tapi yang jelas pasal ini pencemaran nama baik, bukan kasus narkotika, bukan kasus teroris, bukan kasus pelanggaran HAM. Ya, bukan juga kasus pembunuhan. Artinya tidak ada pasal-pasal yang menyebabkan kita harus ditahan. Saya tekankan sekali lagi bahwa kasus ini adalah pencemaran nama baik. Ya. Dan semua harus tunduk pada surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Menko Info tentang keputusan bersama. Ya, di mana aturan-aturan ITE semua ada, itu ada semua dan mereka semua sudah paham. Tadi saya sudah ngobrol sama bahwa Nikita itu adalah single parent, ya, ada anak 3 dan dia tidak mungkin lari kemana-mana karena dia paling gampang dicari. Cari saja dia di lokasi voting pasti ada. Tidak mungkin lari kemana-mana. Sudah saya jelaskan semua dan saya mengajukan permohonan untuk penangguhan penahanan. Memang naas jika kita berbicara mengenai hukuman yang saat ini menjerat Nikita. Hal itu wajar terjadi lantaran wanita berusia 36 tahun itu harus rela meninggalkan sang anak yang masih terbilang kecil demi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan rasa itulah yang saat ini juga mengena di hati Fitri Salhuteru yang merupakan sahabat dekat dari Nikita yang ikut miris terlebih dirinya merasakan adanya ketidakadilan pasca adanya teror terhadap keluarga Niki yang diakuinya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Berawal dari tuduhan Nikita ada hubungan dengan saudara Aska, teror mulai terjadi. Dari pengiriman bunga, intimidasi orang ke kediaman kita, intimidasi kepada seluruh orang yang dekat dengan kita, bahkan segan-segan meneror memegang kepala Aska anak Nikita sebagai tanda bahwa mereka mulai mengawasi. Ibu mana yang tidak cemas mengalami kejadian seperti itu? Ketika Nikita tahu atas laporan mantan lawyer saudara D dan mantan suster saudara M, siapa yang meneror? Bagaimana caranya? Tujuannya cuma ingin dibilang hebat. Ucap Fitri dalam postingan Instagramnya. Selamat siang dari Korea. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendoakan Nikita. Nikita baik-baik saja. Sesungguhnya saya dan Nikita sudah tahu dan sudah bisa memprediksi bahwa hal ini akan terjadi terhadap Nikita. Lagi-lagi Nikita dikriminalisasi. Tetapi nggak apa-apa, Nikita akan kuat dan sanggup melalui proses hukum yang sedang dia hadapi. Saya hanya ingin melihat bagaimana
kasus saudara yang melaporkan Nikita di Polres Jakarta Selatan, apakah akan diperlakukan sama seperti Nikita? Atau polisi tidak peduli dengan apa yang terjadi atas kasus penyekapan saudara Leman di Jakarta Selatan? Saya hanya ingin tahu sejauh mana polisi bersikap tegas yang katanya tidak pernah atau hukum tidak tebang pilih. Selamat siang. Saya ketemu Niki hanya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dia hanya ingin saya mencoba untuk berkomunikasi dengan anaknya, terutama Loli. Karena Loli yang bisa berkomunikasi yang paling dewasa dan kenal dengan saya. Karena lebih dari 12 tahun saya bersahabat dan sudah saya anggap sebagai bagian dari keluarga. Sebentar lagi mungkin saya akan bertemu. Itu yang paling terpenting juga, dia juga menyampaikan bahwa Bang, saya bukan hanya kepikiran anak saya juga saat ini kepikiran bagaimana yang selama ini saya melakukan kewajiban terhadap beberapa anak yatim, hampir 1.500 anak yatim piatu yang selama ini disantuni oleh kita. Itu cerita kepada saya dan juga ada beberapa panti jompo, orang-orang yang di panti jompo sekitar 80 orang. Jadi dia nggak menanyakan pasal-pasal semuanya, karena bagi Nika ini bukan persoalan yang luar biasa. Ini kasus pencemaran nama baik. Dia memposting sesuatu di mana ada orang lain merasa tersinggung. Anak sekarang biasa aja mas, mereka masih sekolah. Ya kalau ditanya sedih nggak sedih, namanya anak ya. Cuman kan kalau yang dua belum ngerti. Cuman kalau Loli kan udah ngerti. Cuman Loli memang lagi fokus buat sekolah ke London kan. Jadi dia lagi fokus bimbel, fokus sekolah gitu. Kalau nyariin udah pasti namanya juga ibu ya. Apalagi anaknya yang paling kecil tuh, yang kecil kan dari zaman kapan juga dia nggak bisa lepas dari ibunya kan. Kalau tidur harus deket kakinya lah apa gitu-gitu. Jadi maksudnya ya dia pasti nyariin gitu. Sampai tadi malam aja tuh anak itu nggak tidur. Jadi rewel. Ya kalau kita bilangnya lagi kerja pastinya. Ya gimana ya, maksud saya ya mau ditanggepinnya ya namanya orang, maksudnya ya itu dia, maksudnya orang nggak dapet keadilan, maksudnya dia juga kaget. Ya namanya orang, sabar-sabarnya orang pasti punya sabar lah mas. Maksud saya kesel orang juga punya batasannya. Mungkin dia juga nahan kesel, diem nggak pernah kan, karena dia deket-deket ini juga nggak pernah ngapa-ngapain kan. Jadi kayak dia diam mungkin pas ada kejadian ini kayak kesel aja. Jadi kayak dia meluapkan kekesalannya aja. So, makanya kita mencari keadilan. Semoga Allah memberikan keadilan bagi seluruh umatnya. Titik terang akan kepastian yang belum terlihat kini memaksa Nikita Mirzani harus rela bersabar menjalani masa tahanan yang dideritanya. Namun di atas penderitaan yang saat ini menerpa, hukuman selama 20 hari ke depan bukanlah menjadi suatu hal yang berat mengingat mental dari seorang Nikita yang merupakan wanita pemberani dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang ia perbuat. Akui akan kehebatan Nikita dalam menjalani masa hukuman, Dodi selaku petugas lapas Kejari pun turut mengapresiasi Nikita yang menerima nasib peliknya dengan lapang dada. Lantas, seperti apakah ungkapan pihak lapas mengenai kondisi Nikita di hari kedua masa tahanan? Oh nggak ada, alhamdulillah saya panggil nggak sampai 201 menit, saya bilang Mbak, bagaimana sejauh ini? Pak, saya happy aja kok Pak, ayo dah. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari pelayanan kami terhadap Mbak ini. Enggak Pak, luar biasa kalau di sini. Happy aja. Iya, saya happy Pak sama teman-teman di kamar juga. Niki baik-baik saja dan saya ketemu sama dia ketawa. Dia ketawa makanya dia bilang, Bang, kalau bicara pasal urusannya di pengadilan. Makanya sekarang saya berdoa supaya orang-orang yang mendolimi saya biar berurusan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja dikit dia. Ya kalau di rutan ya terinternalize dengan baik Mbak. Mulainya mereka sholat berjamaah bareng sama-sama, kemudian kalau di blok wanita itu ya makan mereka suka bareng. Mbak Niki cepat ya bergaulnya, cepat ya, jadi mudah diterima sama teman-teman yang lain. Iya ya bagus, berarti dia punya activity aja, nggak apa-apa. Karena yang penting dia berkegiatan aja dan nggak usah. Makanya tadi juga dia nitip, pengacaranya bilang kan, nih Niki mau titip bawain buku katanya sama kacamata. Oh iya bang, aku bilang gitu. Ya udah akhirnya dia nitip buku, akhirnya aku bawain buku lah, mungkin dia juga mau baca-baca biar lebih positif. Nggak ada yang spesial untuk Mbak Niki, sama sekali tidak ada yang spesial. Jadi semua SOP kami jalankan, ya. Yang artinya adalah begitu sampai di sini kami samakan seperti yang lainnya. Dalam hal ini mulai dari pengelolaan seperti biasa, bagaimana penerimaan tahanan, perawatan tahanan,
semua kita samakan semua. Dan sebagai informasi, jadi kita hanya punya blok wanita hanya 3 kamar, yang dimana kamarnya itu ada 8 orang, kemudian ada 7 orang, kemudian ada 8 orang. Dan Mbak Niki, mereka malah minta yang 8 orang yang agak banyakan gitu. Justru Niki yang Iya, meminta. Mbak Niki yang minta, udah sini aja. Ya udah oke. Jadi satu blok itu aja. Kalau di blok situ namanya blok Anyelir aja Mbak, karena nama bunga. Di blok Anyelir. Cuma hanya satu pintu besar. Kemudian di dalamnya ada 3 kamar. Yang dimana memang bangunan ini, rutan ini kan tahun 1885 Mbak, jadi agak besar. Jadi kapasitasnya sebenarnya hanya 5 orang, jadi agak over. Ya udah jadi semuanya itu bergabung Mbak. 8, 7. Sama sekali. Tadinya kami worry, ternyata datang. Ya, Pak, mohon izin, katanya sama-sama aja Pak saya. Nah, itu aja Mbak. Artinya kooperatif ya? Kooperatif sekali, luar biasa sih Pak. Ini berarti Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.